Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi Shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, sebelumnya saya perkenalkan, silahkan duduk dulu Bapak Ibu. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Beta. Saya biasa pelayanan di anak-anak muda. Hari ini saya bekerja sebagai psikolog. Jadi dulu S1, S2-nya ngambil psikolog untuk pendidikan. Setelah itu saya ambil sertifikasi untuk family therapy. Jadi saya banyak menangani kasus-kasus counseling untuk keluarga, menangani banyak anak-anak muda. Saya sama tim juga kita keliling Indonesia, kita kasih counseling, kita kasih training buat anak-anak muda untuk counseling keluarga juga. Nah, kalau ditanya kasusnya tuh apa aja sih? Saya tuh menangani banyak kasus dan saya melihat cukup miris gitu ya, apa yang terjadi sama bangsa kita, sama generasi kita hari-hari ini. Saya kasih counseling, kasih training sama tim itu mulai dari sekolah yang menengah bawah gitu ya, sampai sekolah-sekolah yang bagus. Kita keliling Indonesia, masuk ke berbagai, kita ke lintas agama, ke tempat-tempat ibadah. Dan di situ mirisnya kita menemukan banyak kasus yang mungkin di luar nalar gitu ya. Saya pernah konseling satu sekolah sama tim, itu yang saya konselingin anak kelas 2 SMP. Kelas 1 dan kelas 2 SMP, Bapak Ibu bisa kebayang ya, seperti adik-adik teens kita yang masih imut-imut, yang masih kecil. Pertama ada satu anak perempuan konseling sama saya dan dia mengaku, dia itu sudah melakukan hubungan seks, bukan cuma sama pacarnya, tapi jual diri ke om-om. Nah setelah itu anak kedua datang. Dan dia juga mengaku hal yang sama, saya udah jual diri ke om-om. Sampai anak ketiga, keempat saya mulai bingung. Akhirnya saya tanya, ini kalian satu kelas jual diri sama om-om? Dia bilang, 90% Kak, kita semua jual diri sama om-om kelas 2 SMP. Terus saya tanya, gimana caranya kalian kenal sama om-om? Oh Kak, di kelas kita udah ada mami-maminya. Jadi udah ada maklarnya di dalam kelas. Kebayang ya, kelas 2 SMP. Dan itu terjadi tidak cuma di satu sekolah Bapak Ibu. Itu banyak sekali, bahkan sekolah-sekolah elit di Jakarta bisa saya katakan saya sudah masuk sama tim. Pas dibongkar sesi counseling, wah itu bahkan anak-anak muda itu banyak yang sudah aborsi. Saya sampai bilang sama tim saya gini, ini mama papanya kalau tahu pingsan gak ya? Tahu anaknya baik-baik, ternyata udah pernah aborsi, udah jual diri ke om-om. Bahkan anak-anak orang kaya, menengah atas, saya tanya, kamu ngapain tidur sama om-om? Cuma buat having fun kalau yang menengah atas ya. Kalau yang menengah bawah itu mereka banyak ya karena untuk faktor ekonomi. Lalu saya tanya, kalau kalian bareng om-om, kalian nggak takut hamil ya? Mereka bilang gini, oh tenang Kak, kita pakai pengaman. Saya bilang, kalian tahu nggak pengaman bisa bocor? Oh tenang Kak. Dengan muka santainya, tenang Kak, kita udah tahu tempat aborsi di mana saja. Kelas 2 SMP, Bapak Ibu tahu nggak? Saya sebagai psikolog, saya nggak tahu tempat aborsi di mana. Saya nggak tahu hotel transit. Saya tahu dari mereka. Mereka yang ngajarin Kak, Kakak tahu nggak? Hotel transit di Jakarta di mana? Bapak Ibu tahu nggak? Anak kelas 2 SMP mereka punya listnya. Hotel transit di Jakarta tuh di mana aja. Hotel transit tuh hotel yang bisa check in tanpa KTP. Yang cuma jam-jaman bayarnya. Nah itu yang terjadi sama bangsa kita hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Nah aku habis bawa seminar LGBT di Rayon 1A. Bapak Ibu tahu nggak sih, aku dan tim itu menangani kasus LGBT itu yang paling kecil itu masih SD. Sudah gay. Dan aku menangani kasus counseling, jadi dia gay. Dia bilang gini, karena dia tahu aku psikolog Kristen gitu ya, dia tanya, menurut saya, kalau gay itu dari sisi Alkitab itu bagaimana? Apakah berkenan di hati Tuhan? Saya jawab, saya jelasin panjang lebar. Terus dia bilang begini sama saya, tapi saya itu pacaran kudus loh. Jadi yang gay bilang, tapi saya pacaran kudus, jadi saya yakin saya masuk surga. Saya bilang sama dia, definisi gay pacaran kudus itu bagaimana? Terus dia bilang, ya saya tidak melakukan hubungan seks sebelum kita menikah. Kita menjunjung tinggi moral-moral. Dan saya yakin dia bilang, kalau saya
itu meninggal nanti, saya masuk surga. Dan dia tanya sama saya pendapat sisi kekristenan. Tapi sampai pada akhirnya dia bersikeras bahwa itu berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang terjadi sama generasi kita hari-hari ini. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat gitu ya, dulu saya pernah baca berita, itu yang mengatakan gini, dari 10 anak perempuan di Indonesia, remaja perempuan, itu kalau disurvei, 6 itu tidak perawan. Dan saya bilang ini kayaknya lebay deh. Tapi ternyata pas saya sudah masuk ke sekolah-sekolah, saya masuk ke berbagai, saya ke lintas agama, itu terjadi banyak sekali. Nah jadi kebayang ya Bapak Ibu kondisi zaman sekarang itu seperti apa. Nah zaman dulu, moral dunia itu juga pernah rusak. Pernah rusak parah sampai Tuhan itu marah, sampai Tuhan itu menyesal menciptakan manusia dan dia pengen binasakan. Itu adalah waktu zaman Nuh. Nah jadi waktu zaman Nuh itu menariknya gini, di tengah kekacauan dunia, di tengah moral yang rusak, tapi Tuhan menemukan ada satu keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu keluarganya Nuh. Slide-nya boleh ditampilkan. Saya mau bacakan di satu ayat di Kejadian 6 ayat 18. Tuhan bilang gini, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Bapak Ibu, di tengah kekacauan dunia, Tuhan menemukan satu keluarga yang Tuhan berkenan untuk mengadakan perjanjian, bukan cuma sama dia, tapi sama dia, sama istrinya, anak dan mantunya. Itu adalah keluarganya Nuh. Nah aku mau bilang Bapak Ibu hari ini kita juga rindu di tengah rusaknya bangsa kita, di tengah rusaknya moral dunia. Kita rindu Tuhan menemukan keluarga kita menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, amin. Rindu gak sih Bapak Ibu? Saya rindu banget di tengah rusaknya bangsa ini, Tuhan bisa bilang gini, aku menemukan keluarga Thomas, keluarga Beta, keluarga yang berkenan di hatinya aku. Bersama Thomas, Beta, anak-anak, Tuhan mengadakan perjanjian, itu kerinduan saya. Nah hari ini kita mau belajar dari Nuh Bapak Ibu. Gimana caranya di tengah rusaknya dunia, di tengah rusaknya moral, tapi keluarganya ini bisa menjadi berkat buat banyak orang. Mari kita buka di Kejadian 6 ayat 7 sampai 9. Saya akan bacakan di Kejadian 6 ayat 7 sampai 9 dikatakan gini. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah Bapak Ibu, kenapa keluarga Nuh bisa menjadi keluarga yang maksimal? Di tengah kekacauan, keluarga Nuh itu mendapat perjanjian dari Tuhan dan bertumbuh. Yang pertama, poin pertama yang saya mau bahas adalah keluarga Nuh itu hidup benar di mata Tuhan. Kunci keluarga Nuh bisa dipakai maksimal sama Tuhan adalah gini, di tengah rusaknya dunia, Nuh itu tetap berpegang sama imannya dia. Dia nggak pernah jual imannya, dia nggak pernah ikut-ikutan bangsanya. Nah hari ini Bapak Ibu, saya mau katakan gini, perkenanan Tuhan hanya akan tercurah untuk orang benar. Berkat Tuhan hanya akan tercurah untuk keluarga-keluarga yang berkenan di hatinya Tuhan. Jangan berharap mujizat dan anugerah Tuhan itu tercurah buat keluarga kita kalau sampai hari ini kita menjalani kehidupan keluarga kita masih kompromi sama dosa. Ketika kita ada masalah finansial, jangan sekali-sekali kita kerja dengan cara yang tidak jujur. Ketika kita ada masalah kesehatan, jangan ngambil jalan pintas, jangan ke orang pintar, jangan mengambil jalan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ketika kita ada masalah keluarga gitu ya, jangan ikutan cara dunia. Ini ada satu kasus counseling, jadi suaminya itu sering pulang malam. Pulang jam 12 malam, jam 1 pagi, dia counseling, bukan counseling, dia curhat sama temennya. Temennya bilang gini, kalau suami lu pulang jam 12, lu pulang jam 3 pagi. Biar dia tahu rasanya. Benar, itu dilakukan sama dia. Suaminya pulang jam 12, dia pulang jam 3 pagi. Bapak Ibu tahu, akhirnya keluarga ini lagi ngurus cerai.
Jadi saya mau kasih tahu cara dunia itu tidak menjadi solusi. Cara dunia itu tidak membantu. Nah hari ini aku pernah jadi juri untuk modeling juga di Indonesia. Jadi biasanya anak-anak modeling ini kalau mereka masuk finalis, mereka ini yang akan tampil di TV yang jadi artis-artis muda gitu ya. Nah itu mereka biasanya tembusan dari modeling ini. Saya sama tim itu jadi juri untuk tahap-tahap akhir dan di situ saya ada tim yang cowok juga. Nah si anak-anak ini masih SMP, cantik-cantik, anak-anak yang terawat banget, yang berprestasi. Tapi tahu nggak mirisnya ya Bapak Ibu di dunia modeling itu, mereka demi bisa menang, bisa masuk ke finalis, mereka ngomong gini ke teman saya, Kak, tolong lolosin saya. Kalau kakak lolosin saya, kakak minta apa aja boleh. Maksudnya boleh tidur sama dia. Kapanpun kakak panggil saya datang. Asal kakak lolosin saya ke dunia, lolos jadi finalis untuk modeling ini. Sebegitu mirisnya Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu, jangan pernah tukar iman kita dengan apapun juga, amin. Enggak ada hal di dunia ini yang worth it untuk kita tukar sama imannya kita. Nah ini yang terjadi, banyak orang yang, aku mau kasih tahu, banyak orang-orang yang mengejar dunia sampai dia jual imannya. Bapak Ibu tahu nggak sih kenapa banyak anak-anak muda itu yang menjual diri ke om-om? Saya tanya kalau yang menengah bawah, mereka itu demi bisa pamer, demi bisa beli iPhone, yang cowok-cowok juga demi bisa beli motor, mereka itu rela lakukan segala cara. Saya counseling anak, Bapak Ibu bayangin ya, anak SMP kelas 1, kelas 2 tuh masih kecil-kecil, lugunya kayak apa. Mereka itu kalau cerita ke saya, mereka bisa cerita, saya sekali main sama om, itu dapat sekian ratus ribu. Kalau misalnya yang cantik Kak, itu bisa dapat lebih, teman saya cantik Kak, bisa dapat sampai 1 juta sekali main. Dan saya tanya, uangnya buat apa? Ya kita kumpulin buat beli iPhone. Sebegitu mirisnya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu hari ini, kalau hari ini kita ada masalah, yuk berdoa sampai perkenanan Tuhan itu turun atas keluarga kita. Sampai anugerah Tuhan itu benar-benar tercurah, sampai mujizat Tuhan itu tercurah buat keluarganya kita. Bapak Ibu percaya nggak sih, ada satu orang benar saja dalam keluarga kita itu bisa dipulihkan. Kalau hari ini Bapak Ibu merasa suami saya rese banget, kita harus jadi orang yang membawa pemulihan untuk keluarga kita. Kalau hari ini kita ngerasa anak kita nggak bisa dibilangin, biar mulai dari diri kita sendiri. Saya percaya banget, gini, yang miris ya Bapak Ibu, saya mau kasih tahu. Kenapa banyak anak-anak muda itu yang ngerusak? Kenapa banyak anak-anak muda itu yang free sex dan tidak berhenti? Waktu kita counselingin, waktu saya counselingin, ada anak muda nih, anak-anak SMP, SMA, mereka kan melakukan hubungan seks. Sampai ya kalau yang masih otaknya agak normal gitu ya, mereka takut gitu, ada takutnya hamil. Dan saya tanya gini, kenapa kamu nggak stop sebelum kamu hamil? Mereka bilang gini, tahu nggak sih Kak, kalau aku itu berhenti tidak melakukan hubungan seks, aku diancam sama pacarku. Nanti kalau aku nggak lakukan lagi, aku akan dikasih tahu ke mama papa. Dan mama papa aku bisa ngamuk Kak. Nah ini yang miris yang terjadi hari-hari ini. Aku mau kasih tahu, Bapak Ibu tahu nggak sih, saya itu menangani kasus counseling, kalau saya melihat keluarganya itu cinta Tuhan, anak ini makin mudah untuk dipulihkan. Tapi kalau mama papanya itu tidak kenal Tuhan, mama papanya yang impulsif, yang gampang marah, itu anak itu kita mau konseling sampai 10 sesi juga susah untuk pulih, karena orang tuanya tidak bisa terima, orang tuanya ngamuk gitu pas kita konselingin. Nah jadi peran orang tua itu sangat penting banget. Aku ada satu kasus anak, dia itu pacaran sudah terlalu jauh, masih SMP. Dia cerita mamanya itu baik, pelayanan dia bilang. Nah itu udah clue yang bagus. Akhirnya saya bilang gini, kalau kamu mau bertobat, kamu kasih tahu mama papa kamu ngaku sama mama. Kamu cerita sama mama, minta mama temenin kamu buat berubah. Bapak Ibu tahu nggak lama dia info saya, dia bilang, Kak thank you ya. Aku hari ini udah berubah, aku udah gak ngelakuin lagi, mama juga pelayanan, kita sama-sama dipulihkan Tuhan. So hari ini poinnya yang mau aku sampaikan gini Bapak Ibu, kalau hari ini kalian merasa, oh suami saya masih rusak nih, oh anak saya kok susah dididik, kok
kehidupan keluarga saya seperti ini. Aku mau bilang yuk Bapak Ibu tetap hidup benar bersatu sama Tuhan. Saya percaya banget ketika kita bersatu sama Tuhan, mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita pasti bisa dipulihkan dan dipakai Tuhan, amin. Bapak Ibu setuju gak sih hidup akhir-akhir ini itu menjadi semakin susah. Cari uang semakin susah, setuju gak sih Bapak Ibu? Kayak masalah godaan tuh banyak banget. Aku itu kerja juga di bidang HR. Sebelumnya aku tuh kerja di oil and gas 6.000 karyawan. Dari 6.000 karyawan kita harus lay off jadi tinggal 3.000 karyawan. Saya kerja juga sebagai headhunter untuk perusahaan-perusahaan. Hari-hari ini itu company-company besar itu banyak banget yang kolaps. Saya itu tiap hari itu interview orang banyak banget. Mereka itu sampai mohon-mohon kerja, yang tadinya gajinya 40 juta mau ditawar 20 juta. Yang gajinya 10 juta mau ditawar jadi UMR. Kemarin saya habis interview ada satu kandidat yang bagus banget, dari gaji 35 juta mau ditawar jadi 15 juta. Saking susahnya cari duit zaman sekarang. Setuju gak sih Bapak Ibu, sekarang kita tuh hidup makin susah. Masalahnya ada aja. Makanya kita butuh kasih karunia-Nya Tuhan. Makanya kita butuh perkenanannya Tuhan. Makanya kita butuh anugerah Tuhan atas keluarganya kita. Nah Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, warisan harta benda itu bisa habis. Tapi yang namanya warisan iman itu lebih berharga daripada apapun. Saya bersyukur banget, saya tumbuh di keluarga dulunya gak kenal Tuhan. Tapi mama dan papa saya itu cinta Tuhan. Mereka itu tidak mau wariskan warisan harta buat saya. Tapi kalau sampai hari ini, saya bisa berdiri di tempat ini, itu semua karena mama papa saya mau wariskan warisan iman. Bapak ibu saya tuh inget banget ya, sebelum mama saya meninggal, dia itu memberikan contoh teladan buat saya. Dia tuh pernah bilang gini, dia panggil saya waktu itu cuma berdua, dia bilang gini, Beta, mama tuh kasih tahu ya, kita itu walaupun di rumah kita kecil, tapi biarlah di rumah ini tuh jadi rumah yang jadi berkat buat banyak orang. Mama saya bilang ini, kalau mau nolong orang, itu gak usah tunggu sampai kaya. Sampai hari ini, kenapa saya salah satunya jadi psikolog? Saya nolong banyak orang dari menengah bawah. Saya ingat kata-kata mama saya. Mama saya selalu bilang gini, Beta, yang paling penting itu cinta Tuhan. Saya dulu kuliah Bapak Ibu di Karawaci. Saya tinggal di apartemen. Di apartemen itu apa yang terjadi, mama papa saya tidak pernah tahu. Teman saya, jadi kita satu apartemen bertiga. Teman saya itu di kamar pakai narkoba. Pernah satu hari dia kolaps, dia hampir lewat. Teman saya lagi bawa tiap malam dia tidur sama 2 cowok ganti-ganti. Kebayang ya Bapak Ibu, ganti cowok tiap hari. Saya tidak pernah mau ikut-ikutan teman saya karena satu. Mama papa saya selalu menerapkan hidup itu harus cinta sama Tuhan. Saya itu bukan takut sama mama papa saya, tapi saya takut sama Tuhan. Dan saya tidak mau mengecewakan mama papa saya. So Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang, jaga anak hari-hari ini susah enggak? Susah banget. Bapak Ibu percayalah, saya itu udah masuk ke berbagai lintas agama. Bapak Ibu tahu enggak? Banyak anak-anak pemuka agama itu yang hidupnya hancur banget. Kita datang ke gereja itu tidak menjamin hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Tapi bagaimana kita punya hubungan sama Tuhan itu yang menjamin. So hari ini saya mau bilang Bapak Ibu, jangan pernah minder, jangan pernah berpikir, saya bukan dari keluarga orang kaya, saya gak punya apa-apa. Bapak Ibu tahu gak, Bapak Ibu punya iman aja, itu harta yang gak pernah ternilai harganya. Itu yang bisa kita teruskan ke generasi demi generasi. Itu yang bisa kita wariskan ke anak cucunya kita. So hari ini Bapak Ibu lihat ya, negara kita lagi rusuh. Lihat ya negara kita
waduh korupsi di mana-mana, kekacauan di mana-mana. Tapi yuk mulai hari ini, mulai dari keluarganya kita. Biar pemulihan itu terjadi. Biar lewat keluarganya kita mewariskan nilai-nilai yang baik buat anak cucunya kita. Biar apa? Waktu mereka jadi pemimpin bangsa ini, mereka jadi pemimpin yang takut akan Tuhan. So hari ini yuk Bapak Ibu wariskanlah warisan iman itu buat anak cucunya kita. Saya lanjut, poin kedua, kenapa keluarga Nuh bisa menjadi keluarga yang berkenan di hati Tuhan? Karena keluarga Nuh itu adalah keluarga yang taat berjalan dalam tuntunan Tuhan. Di tengah rusaknya dunia, Tuhan mau binasakan semua manusia, Tuhan itu suruh Nuh buat bahtera yang besar banget. Aku bacakan di Kejadian 6 ayat 22. Kejadian 6 ayat 22 berkata demikian. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Bapak Ibu, ketika Tuhan tuh kasih perintah buat Nuh, disuruh bikin bahtera, Nuh itu tidak pernah mempertanyakan Tuhan. Nuh gak pernah ngomongin, Tuhan kenapa mesti buat bahtera? Tuhan kenapa susah banget bikin bahteranya? Nuh tidak pernah seperti itu. Nah saya mau kasih tahu gini Bapak Ibu, setiap keluarga itu punya pergumulannya masing-masing, setuju ya? Saya tuh udah konseling banyak, keluarga orang kaya kebanyakan mereka itu susah tidur Bapak Ibu. Itu yang saya sering alami, yang sering konseling sama saya yang menengah atas, jangan pikir enak punya perusahaan, kaya, duit di mana-mana, mereka susah tidur Bapak Ibu. Nah, keluarga itu pergumulannya beda-beda, ada yang pergumulannya finansial, ada yang pergumulannya kesehatan, ada yang pergumulannya kayak saya susah punya keturunan, ada yang pergumulannya banyak gitu. Tapi setiap keluarga itu punya pergumulannya masing-masing. Nah, punya masalah itu sesuatu yang wajar, setuju gak sih? Selama kita hidup, masalah itu akan terus ada. Satu masalah selesai, masalah yang baru ada lagi. Tapi yang membedakan adalah bagaimana respon kita ketika kita menghadapi masalah tersebut. Ada keluarga yang pergumulannya gak habis-habis tapi bisa jadi berkat loh buat orang lain. Ada keluarga yang punya masalah, tapi yang ada jadi huru-hara, suami istri bercerai, anak-anaknya juga rusak. Jadi bagaimana respon kita itu yang menentukan. Nah hari ini saya mau kasih tahu, Nuh juga punya pergumulannya, tapi yang harus kita lakukan hari-hari ini adalah yuk taat sama tuntunan Tuhan, amin. Seringkali kita mempertanyakan Tuhan, mungkin kita ngerasa tuntunan Tuhan itu gak make sense. Kita seringkali mungkin merasa tuntunan Tuhan itu gak masuk logika. Kita berusaha untuk selesaikan masalah dengan caranya kita sendiri. Kita bilang gini, Tuhan tuntun aku ya Tuhan, Tuhan tolong jagain, Tuhan tolong berkati. Kita minta dituntun, tapi kitanya sering sok tahu. Kitanya sering debat sama Tuhan. Tuhan suruh kita A, kita bilang B, karena A gak masuk akalnya kita. So hari ini yuk Bapak Ibu, saya mau kasih tahu seringkali Tuhan itu menuntun kita itu selangkah demi selangkah. Bukannya langsung dari awal sampai akhir. Bapak Ibu kebayang gak sih, waktu Nuh bikin bahtera, sebelum Titanic dibuat, itu ada yang namanya Nuh, itu bikin bahtera gede banget dengan perlengkapan yang seadanya, perlengkapan yang terbatas. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, dengan perlengkapan yang terbatas, dia bisa loh selesain tuh bahtera. Bapak Ibu kebayang gak sih, Nuh zaman itu harus bikin bahtera gede banget dan dia harus masukin semua binatang yang perempuan dan laki-laki, jantan betina. Saya kebayang Nuh itu udah kayak ahli hewan ya. Dia bisa bedain tuh burung kakatua, yang perempuan yang mana, yang laki-laki yang mana. Dia bisa bikin bahtera gede banget. Wah, dia kalau zaman sekarang itu udah terkenal banget, hebat banget, ada manusia yang punya skill seperti itu. Bapak Ibu saya mau kasih tahu, itu secara manusia tidak mungkin bisa dilakukan oleh Nuh. Itu nggak mungkin bisa dilakukan sama Nuh. Tapi Tuhan itu tuntun langkah demi langkah sampai akhirnya mujizat itu terjadi. Bahtera itu selesai. Kadang kita merasa dalam keluarga kita, Tuhan kayaknya finansial keluarga saya nggak mungkin dipulihkan deh. Kayaknya orang tua aku tuh nggak mungkin deh bisa bertobat. Tuhan kayaknya anak-anak aku kayaknya nggak mungkin deh bisa dipulihkan. Saya mau kasih tahu, waktu kita percaya penuh sama Tuhan, kita ikutin tuntunan Tuhan, Tuhan
akan tuntun kita selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah sampai mujizat itu terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau kasih tahu tanpa ketaatan itu tidak akan ada mujizat. Kalau kita baca Kejadian sampai Wahyu, semua hamba Tuhan yang mendapatkan mujizat itu, mereka yang taat sama tuntunan Tuhan, mereka tuh taatnya tuh gila-gilaan, bukan setengah-setengah. Kebayang ya, Nuh, gak ada angin, gak ada hujan, bikin bahtera. Taatnya tuh sampai gak make sense. Bapak Ibu, kalau kita rindu dapatkan mujizat Tuhan dalam keluarga kita, kita harus taat sama Tuhan. Taat sama Tuhan sampai gila-gilaan. Apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Daud ngalahin Goliat itu gak make sense Bapak Ibu. Laut terbelah menjadi dua, bangsa Israel bisa keluar, itu gak make sense Bapak Ibu. So hari ini saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu. Jangan batasi kuasa Tuhan yang tidak terbatas dengan pikiran kita yang terbatas. Saya ulangi, jangan batasi kuasa Tuhan yang tidak terbatas dengan pikiran kita yang terbatas. Bapak Ibu rindu melihat mujizat dalam keluarga kita, amin. Jangan batasi kuasanya Tuhan dengan logikanya kita. Yuk izinkan Tuhan hari ini pulihkan keluarga kita. Yuk izinin Tuhan untuk bekerja atas keluarga kita. Yuk izinin Tuhan tuntun keluarga kita. Seperti Nuh, yang Nuh lakukan adalah melakukan perintah Tuhan tepat seperti yang Tuhan katakan. Bapak Ibu, saya ini anak saya pakai suster, saya punya 2 anak. Anak saya yang satu umur 2 tahun 5 bulan, yang satu 10 bulan. 3 bulan yang lalu anak saya itu habis disiksa sama suster. Ini suster udah kerja 11 bulan. Anak saya itu ditebalikin dari stroller, dicubit, dipukul, dijepit tangannya. Terus saya tinggal di apartemen, anak saya sering banget ditinggalin di bawah apartemen sendirian. Untung anak saya nggak hilang. Itu wah saya itu melihat gini, susternya di depan saya tuh baik banget. Kita di unit juga pakai CCTV. Kalau di atas dia nggak berani, dia selalu siksa anak saya tuh di playground. Jadi waktu di atas itu dia itu baik banget, tapi perasaan saya tuh nggak enak. Saya sampai ngomong sama suami saya gini, apa aku negatif thinking ya sama si suster ya? Kok aku ngerasa ada yang nggak beres? Kok perasaan aku nggak enak banget? Apa dia nyiksa anak kita ya? Tapi anak saya maksudnya kayak biasa aja gitu. Cuma memang dia sering benjol, sering biru-biru badannya, katanya dipukul temen. Nah kan si anak saya si Claire itu nggak bisa diem ya anaknya ya. Manjat-manjat, dia sering jatuh. Jadi saya percaya kalau dia jatuh gitu. Nah Bapak Ibu, karena saya tuh perasaannya nggak enak. Saya bayar pengelola apartemen, saya minta bongkar CCTV. Waktu saya bongkar CCTV, saya tuh nangis banget. Anak saya selama ini disiksa abis-abisan sama suster. Saya itu keliling Jakarta sama suami saya, kita sampai cari 7 dokter. Kenapa si Claire itu kurus gitu? Padahal setiap hari dibawain makanannya tuh banyak. Kata si suster, makanannya habis semua kok Bu. Kita bingung ya, saya sampai cek lab pencernaan dia ada yang salah atau enggak. Kita habis banyak, si suster ikut kita ke dokter. Dan ternyata selama ini makanan dibuang. Bapak Ibu tahu gak sih secara manusia, saya tuh sakit hati banget, saya sakit hati banget. Saya sampai ngomong ke suami saya gini, saya rela habis 100 juta buat polisiin dia. Saya bilang, kurang ajar banget. Claire itu kalau Bapak Ibu pernah dengar kesaksian saya itu buat dapetin Claire itu susah banget. Saya tuh habis ratusan juta buat dapetin anak saya. Disiksa begitu sama suster. Sebagai seorang ibu saya gak terima banget, saya tuh sakit hati banget. Dalam hidup saya tuh gak pernah marah sampai kayak gini. Saya tuh berdoa sama Tuhan dan Tuhan tuh suruh saya maafin. Itu pergumulan yang berat buat hidup saya. Saya bilang gini, kamu gak saya injek aja bagus. Itu rasanya mau saya jambak-jambak, mau saya injek-injek secara manusia. Saya bilang, kamu tahu gak, kalau saya bukan anak Tuhan, saya gak ke gereja tiap minggu, habis kamu saya kerjain di penjara. Saya bilang sama dia. Bapak Ibu tahu gak sih, Tuhan minta saya untuk mengampuni itu hal yang gak make sense buat saya. Hal yang susah. Tapi saya belajar untuk taat sama Tuhan dan saya percaya apapun yang kita lakukan, ketika kita taat sama Tuhan, ada berkat yang baru yang Tuhan curahkan buat keluarganya kita. Hari ini Bapak Ibu, kalau ada pasangan kita yang mungkin menyakiti hatinya kita, anak-anak kita,
Ketika kita belajar untuk mengampuni, percayalah ada berkat Tuhan yang tercurah. Saya nanganin satu kasus counseling. Ini suami istri pelayanan cinta Tuhan, suaminya selingkuh Bapak Ibu. Selingkuh dan si istri karena cinta Tuhan dia ngampunin suaminya. Dia cuma bisa berdoa dan tahu hari ini pekerjaan istrinya sangat diberkati sama Tuhan. Saya melihat banyak kasus-kasus yang seperti ini. Bapak Ibu percayalah, ketika kita melakukan perintah Tuhan tepat seperti yang Tuhan lakukan, Tuhan itu enggak pernah lupa. Tuhan itu pasti perhitungkan semuanya. So hari ini kita mau belajar taat sama tuntunan Tuhan, amin. Walaupun rasanya susah, walaupun rasanya enggak make sense, walaupun rasanya Tuhan kok kayaknya enggak mungkin bisa ya. Tapi percayalah, kalau Tuhan tuntun, pasti mujizat itu terjadi, amin. Yang terakhir, poin terakhir saya mau kasih tahu kenapa Nuh itu bisa diberkati sama Tuhan keluarganya. Karena mereka menjalani peran yang telah Tuhan percayakan dengan tanggung jawab. Ini poin yang menurut saya sangat penting. Bapak Ibu kebayang gak sih? Waktu Nuh bikin bahtera yang begitu besar, itu dikatakan di Alkitab, itu orang-orang sekitarnya tuh mengolok-ngolok mencemooh si Nuh. Mungkin Nuh dikatain gini, gila kali lu ya, gak ada angin, gak ada hujan, lu bikin bahtera, lu kumpulin binatang, lu mau bikin taman safari. Mungkin seperti itu, tapi dengar baik-baik, di tengah semua orang tidak percaya sama Nuh, ada yang percaya sama dia. Siapa? Anak istri dan mantunya. Bapak Ibu saya percaya banget gini, kenapa Nuh bisa dipercaya sama anak istrinya, sama mantunya? Saya percaya karena Nuh selama ini menjadi bapak dan suami yang baik. Pasti dia jadi teladan, pasti dia punya komunikasi sama anak istrinya. Kalau enggak saya percaya banget kagak mungkin istrinya sama anak dan mantunya bisa percaya sama Nuh. Saya percaya banget Nuh itu punya peran yang sangat penting, dia menjalani perannya dengan penuh tanggung jawab. Dia menjadi bapak yang baik, dia menjadi suami yang baik, dia jadi mertua yang baik. Saya mau kasih tahu gini, kerohanian sejati kita bisa dilihat di mana Bapak Ibu? Tanya sama orang terdekatnya kita. Tanya sama suaminya, tanya sama istrinya, tanya sama anaknya dia gimana. Saya banyak melihat banyak hamba-hamba Tuhan yang di mimbar jago Bapak Ibu. Turun mimbar saya pernah melihat kayak miris gitu Bapak Ibu. Di mimbar jago, turun mimbar istrinya dimaki-maki karena kesalahan kecil. Anaknya dibentak-bentak. Hari ini yuk Bapak Ibu, yuk mari jalani peran kita dengan bertanggung jawab. Saya mau kasih tahu kenapa generasi ini rusak. Salah satunya karena fatherless. Pastor Philbert sudah pernah sampaikan ya di awal bulan, bicara soal fatherless untuk generasi ini. Itu benar terjadi Bapak Ibu. 90% kasus yang saya pegang itu karena masalah keluarga. Mereka itu yang rusak, itu kebanyakan dari keluarga broken home. Mereka itu generasi yang fatherless. Bapak Ibu tahu gak sih kenapa mainnya sama om-om? Karena mereka kurang kasih bapak. Ini ada satu anak ya, tajir Bapak Ibu dari keluarga orang kaya. Anaknya SMP, udah dikasih apartemen tinggal sendiri, dikasih laptop, dikasih handphone, dikasih mobil, anak SMP. Tapi ini anak main sama om-om. Bukan om-omnya yang bayarin, dia yang traktir om-om. Dia yang bayar hotelnya, dia yang jemput omnya. Saya tanya, dia counseling sama saya tanya, kenapa kamu lakukan itu? Dia kasih tahu gini, tahu nggak Kak, papa saya selingkuh. Karena papa saya selingkuh, saya lihat waktu dia selingkuh. Dia takut saya kasih tahu mama, jadi dia bilang, apapun yang saya minta boleh. Jadi papanya, Pak minta mobil dikasih, Pak minta ganti laptop, kasih, asal jangan kasih tahu mama. Papanya selingkuh. Dia bilang itu menyakiti hatinya dia. Yang kedua, Kakak tahu nggak, koko saya gay. Di keluarga saya nggak punya siapapun. Intinya saya kurang kasih bapak. Makanya sampai terakhir Bapak Ibu, sampai terakhir saya sesi konseling, dia itu tetap bersikeras, dia tetap mau sama om-om ini. Kenapa? Karena fatherless. Yang begini banyak Bapak Ibu, banyak. So makanya Bapak Ibu saya percaya banget. Saya mau kasih tahu gini, penuaian harus dimulai dari keluarga. Saya percaya banget, kalau hari ini JFC, kita semua menjalani peran yang baik.
Bapak-bapak menjalani peran yang baik, menjadi suami yang baik. Ibu-ibu menjadi istri yang baik, jadi ibu yang baik. Saya percaya, kalau kita bicara Pentakosta ketiga, penuaian itu pasti terjadi. Saya melihat kenapa sih banyak, saya melihat gini Bapak Ibu, kenapa banyak perceraian, kasus-kasus perceraian? Ya karena banyak suami yang selingkuh gitu. Dan istri juga, saya melihat kenapa banyak suami yang selingkuh gitu. Karena biasanya suami udah pulang kerja capek, nyampe rumah, dimarahin sama istrinya, melebihi kecepatan cahaya. Baru aja nyampe rumah, udah tolong buang sampah dong, tolong ini dong, tolong itu. Saya itu juga pernah kerja kantoran Bapak Ibu, seriously ya. Abis pulang kerja tuh rasanya capek, sometimes kita tuh cuma pengen bengong setengah jam doang. Saya kebayang kadang bapak-bapak bisa emosi gitu ya, pulang kerja langsung disuruh buang sampah, gendong anak, harus bisa ini itu. Bapak Ibu tahu nggak, saya nih ada satu kasus konseling yang lucu banget. Jadi antara lucu dan miris, suami istri ketemu sama tim saya mau bercerai, ditanya kenapa? Karena suaminya selingkuh. Kita korek, kenapa selingkuh? Bapak Ibu tahu kenapa? Suaminya bilang gini, karena selingkuhan saya beliin saya kaos kaki. Terus istrinya ngomong gini, karena istrinya berduit nih ya, istrinya bilang gini, lu kalau ngomong sama gua beliin sama pabriknya. Jangan karena kaos kaki lu selingkuh, kata istrinya. Suaminya bilang gini, ini bukan perkara kaos kaki, kata suaminya. Ini perkara saya itu gak pernah minta dibeliin kaos kaki, dia beliin saya kaos kaki katanya. Cuma perkara diperhatiin doang. Nah makanya istri-istri jangan kalah sama pelakor gitu ya hari-hari ini. Jadilah istri yang baik, jadi suami yang baik, jadi ibu yang baik untuk anak-anak kita. Dan anak-anak, saya mau kasih tahu anak-anak muda, dengar baik-baik. Kita harus jadi anak-anak yang respect sama orang tua, setuju? Saya sering banget konselingin anak-anak muda dan sering banget ini kata-kata yang sering keluar, mama papa saya nggak sayang. Mama papa saya nggak sayang saya. Saya cuma tanya gini, karena saya biasa konseling di sekolah, saya tanya gini, yang bayarin uang sekolah kamu siapa? Mama papa. Kamu makan sama siapa? Mama papa. Kamu tinggal sama siapa? Mama papa. Saya kasih tahu gini, kalau mama papa kamu nggak sayang sama kamu, kamu dibuang ke panti asuhan. Saya bilang sama mereka gini, mau kamu dididik ala Nikita Mirzani, Nikita Willy, kamu gede aja sampai hari ini, itu bukti mama papa tuh sayang, saya bilang. So yuk anak-anak muda, respect sama orang tua, percayalah kita gede nih segede gini ya, susah banget tahu gedeinnya. Setuju nggak Bapak Ibu, susah gedein anak. Saya tuh punya anak yang 1-2 tahun, yang 1 10 bulan. Wah saya aja kayak gedeinnya tuh setengah mati, kayak susah banget gitu ya. Suami saya sampai bilang gini, sayang, berarti mama papa kita tuh hebat ya gedein kita sampai sekarang. Saya bilang, iya hebat banget, kita pakai suster aja tuh kelabakan. Zaman dulu mana ada pakai suster-susteran, kita gede. Ada yang anaknya 10, 8, gembala kita 16. Hebat banget kan? Nah saya mau kasih tahu ke anak-anak muda, percayalah. Kalau nanti kalian udah jadi ibu-ibu, jadi bapak-bapak, kalian bakal tahu kasih sayang orang tua kita itu seperti apa. Kadang mereka galak, kenapa? Kecapean kerja. Kenapa mama kita kadang kayak monster? Capek gitu sama ulahnya kita di rumah. Jadi yuk anak-anak muda, kalau kita mau bahagia, Alkitab bilang gini, kita mau bahagia di bumi, mau umur panjang, hormati ayah ibu kita, amin. Terlepas ayah ibu kita seperti apapun, kita wajib untuk hormati mereka. So hari ini yuk anak-anak muda, ibu, bapak, biar penuaian itu terjadi atas keluarga kita, amin. Saya mau kasih tahu gini, kita harus menjadi keluarga yang bukan hanya bertahan, tapi keluarga yang bertumbuh dan menjadi berkat, amin. Di tengah bencana yang besar waktu zaman Nuh, di tengah rusaknya moral dunia, keluarga Nuh itu bukan cuma bertahan, tapi dia menjadi keluarga yang bertumbuh, keluarga yang dipakai sama Tuhan. Hari-hari ini, kalau kita melihat kondisi bangsa kita seperti ini, biar lewat keluarga kita, nama Tuhan dipermuliakan, amin. Biar lewat keluarga kita, anak-anak kita, suami, istri kita ini menjadi berkat buat banyak orang, amin. Nah, saya mau kasih tahu sebagai penutup, keluarga Nuh itu bukan hanya keluarga yang berhasil di mata manusia, tapi mereka menjadi keluarga yang berhasil di mata Tuhan. Dan itu poin yang terpenting buat hidup kita, amin. Bapak Ibu, kita mesti ingat tujuan kita berkeluarga itu untuk apa.
Tujuan kita berkeluarga itu bukan untuk investasi harta benda, bukan. Tujuan kita berkeluarga adalah untuk menggenapi rencana Tuhan atas keluarga kita dan menjadi berkat buat bangsa ini. Biar Bapak Ibu setuju gak sih, kita tidak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita. Tapi biar saatnya nanti waktu Tuhan panggil kita, Tuhan bangga sama kita. Biar waktu Tuhan melihat keadaan dunia ini, Tuhan bisa bilang, keluarga Pak Didi keluarga yang berkenan di hatinya aku. Keluarga Pak Robert keluarga yang menyenangkan hatinya Tuhan. Itu kerinduan kita hari ini, amin. So yuk Bapak Ibu, hari ini saya undang untuk pemusik WL Singkat untuk maju. Keluarga kita itu adalah keluarganya Tuhan. Jadi hari ini biar seperti keluarga Nuh yang dipakai sama Tuhan, Bapak Ibu yuk kita sama-sama berdoa. Kalau mujizat itu bisa terjadi di keluarganya Nuh, saya percaya banget Bapak Ibu, saya sangat percaya mujizat itu bisa terjadi di keluarganya kita, amin. Hari ini yuk Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, ketika kita bersatu hati di sini, suami istri bersatu hati berdoa sama Tuhan, itu ada hadirat Tuhan yang turun. Tuhan bilang 2-3 orang berkumpul, Tuhan itu hadir. Saya tutup sedikit dengan kesaksian. Sedikit aja saya mau kesaksian sepenggal. Bapak Ibu mungkin pernah dengar kesaksian saya ya. Saya itu waktu melahirkan itu hampir meninggal. Singkat cerita saya itu pendarahan sampai saya itu menggigil parah, pendarahan itu banyak dan saya itu hampir lewat. Setelah saya keluar dari ruang operasi, di situ keluarga saya tuh udah nangis, terutama suami saya. Dia itu udah takut saya tuh meninggal. Saya nggak survive keluar dari ruang operasi. Singkat cerita, waktu saya keluar dari ruang operasi dengan kondisi saya yang masih lemes gitu ya, masih lemes banget. Keluarga saya berdoa biar Tuhan sertai saya, suami saya mendoakan saya. Tiba-tiba Bapak Ibu saya melihat satu ruang opnam saya itu penuh sama malaikat Tuhan. Bapak Ibu dengar, saya itu bukan tipikal yang profetik banget. Saya bukan tipikal yang seperti itu. Saya itu nggak pernah dapat penglihatan. Ini penglihatan pertama saya. Saya itu melihat pertama ada sekitar 6-8 malaikat di belakang saya. Malaikatnya persis seperti gambaran guru sekolah minggu kalau ngajarin anak-anak. Sayapnya besar, warna putih, jubahnya putih. Saya ngeliat ada sekitar 8 malaikat itu berjaga di belakang saya kayak tentara tegap berdiri gitu ya. Rambutnya warna coklat, kurang lebih rambutnya seperti pester gama gitu ya, segitu rambutnya. Terus tiba-tiba saya melihat sekitar 15 menit kemudian, penglihatan itu cukup panjang, sekitar 30 menit. 15 menit kemudian saya melihat tiba-tiba satu ruangan saya dipenuhi sama malaikat Tuhan itu, ratusan malaikat. Saya bilang, saya masih sadar, saya ngomong ke suami saya gini, sayang kamu tahu nggak, di ruangan ini malaikat tuh banyak banget. Suami saya bukannya happy, dia malah nangis, dia bilang sayang kamu mau dibawa sama malaikat ya? Saya bilang enggak, ini malaikatnya nggak bawa saya, cuma nemenin doang. Dan tiba-tiba Bapak Ibu, waktu malaikat itu datang, saya tuh melihat malaikat yang menuhin ruangan itu beda sama malaikat yang berjaga-jaga di belakang saya. Malaikat yang penuhin ruangan, potongan rambutnya sama. Rambutnya itu panjang seperti Tuhan Yesus. Warnanya gold, sayapnya besar gitu ya. Pokoknya kayak indah banget lah. Tiba-tiba setelah malaikat itu datang, tiba-tiba Tuhan itu datang ketemuin saya. Itu first time saya melihat Tuhan. Waktu Tuhan temui saya, Bapak Ibu, Tuhan itu cuma bilang dua kali gini, aku sayang banget sama kamu, aku sayang banget sama kamu. Bapak Ibu tahu nggak? Saya itu yakin saat itu saya yakin. Waktu Tuhan ketemu sama saya, bilang aku sayang banget sama kamu. Saya percaya anak saya pasti selamat. Tapi nyatanya abis Tuhan ketemuin saya, anak saya meninggal Bapak Ibu. Itu menjadi titik terendah dalam hidup saya dan suami. Bapak Ibu waktu saya itu hampir meninggal, itu saya tuh abis-abisan Bapak Ibu, abis dalam segala hal. Saya abis ratusan juta tabungan kita abis. Saya itu abis melahirkan itu kena ke jantung, saya treatment jantung. Secara mental gak usah ditanya, setelah 2 kali keguguran anak ketiga ini, anaknya meninggal gak usah ditanya saya sehancur apa sama suami. Tapi saya melihat begini Bapak Ibu, waktu kita sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam keluarga kita, bukan masalah itu gak ada. Masalah itu mungkin bisa jadi ditambah besar, bisa banyak masalahnya. Tapi penyertaan Tuhan itu sampai hari ini sangat-sangat sempurna.
So hari ini jangan kecewa sama Tuhan. Kalau kita tiap hari beribadah, kita mengandalkan Tuhan tapi masalah itu banyak atas keluarga kita, jangan kecewa sama Tuhan. Tuhan itu sayang sama keluarga kita. Tuhan tuh sayang, dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Waktu saya melihat malaikat Tuhan dan Tuhan hadir, suami saya di ruangan yang sama. Tapi suami saya tidak bisa melihat, tapi dia merasakan hadirat Tuhan. Nah, seringkali waktu kita berdoa, hadirat Tuhan itu ada. Tuhan itu hadir, tapi mata kita tidak bisa melihat Tuhan itu ada. Tapi yang saya mau kasih tahu Bapak Ibu, tahu gak sih? Ada hadirat Tuhan yang kuat di tempat ini. Bapak Ibu percaya gak sih? Waktu kita JFC bersatu kita berdoa, ada hadirat Tuhan yang menuhin ruangan ini. Walaupun mata kita tidak melihat, tapi ada anugerah Tuhan yang tercurah buat ruangan ini. So hari ini Bapak Ibu, saya cuma mau kasih tahu, yuk 5-10 menit sebelum kita tutup, kita sama-sama berdoa sama Tuhan, kita minta hadirat Tuhan hadir di tempat ini. Pulihkan keluarga kita, amin. Rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Hari ini yuk suami istri boleh gandengan tangan, kita bersatu hati sama Tuhan. Biar lagu ini menjadi doa kita, kita bilang sama Tuhan, Tuhan ini keluarganya Tuhan, Tuhan pakai keluarga kami ya Tuhan. Anak-anak kami, cucu kami ya Tuhan, miliknya Tuhan. Urapi keluarga kami ya Tuhan. Seperti Tuhan pakai keluarga-Nu, pakai keluarga kami ya Bapa. Keturunan kami, hidup kami, milik-Mu ya Tuhan. Yuk lebih lagi Bapak Ibu katakan di hadapan Tuhan. Rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami dan Kami berdoa untuk setiap keluarga di JFC ya Tuhan. Kasih pengurapan yang penuh ya Tuhan. Kasih api yang baru, kasih minyak yang baru ya Tuhan. Kami minta mujizat-Mu atas setiap keluarga di JFC ya Tuhan. Kalau Tuhan kasih mujizat buat keluarga, kami minta mujizat terjadi atas keluarga kami ya Tuhan. Tuhan yang kasih mujizat finansial, mujizat kesehatan, mujizat buat suami istri, untuk anak-anak ya Bapak. Pulihkan setiap keluarga di tempat ini ya Tuhan. Yuk Bapak Ibu bawa keluarga kita di hadapan Tuhan. Minta pengurapan Tuhan, minta anugerahnya Tuhan untuk keluarganya kita. Yuk lebih lagi, lebih lagi. Seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan sampai akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Yuk mari JFC lebih lagi katakan di hadapan Tuhan.
Kami bersyukur buat firman-Mu yang menguatkan setiap kami, yang menyadarkan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mengasihi keluarga kami. Engkau Allah yang peduli dan fokus untuk membangun keluarga kami. Kami tahu kehidupan keluarga kami bukan hanya sekedar bertahan, tapi untuk bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati setiap kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan yang menguatkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami sudah diberkati dan kehidupan keluarga kami terus diberkati sama Tuhan. Mari kita semua yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.